Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel, AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita masih membahas tentang persamaan kuadrat ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang cara mengerjakan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Silakan adik-adik bisa lihat dulu di video sebelumnya ya. Dan kali ini kita akan mengerjakannya dalam bentuk kuadrat sempurna ya. Tanpa lama-lama, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi dan soal-soal matematika lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, kakak punya contoh soal ya. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0 dengan melengkapi kuadrat sempurna ya. Sebelum mengerjakan ini, kakak akan membuat dulu dalam bentuk variabel ya, sehingga nanti adik-adik bisa memahami rumusnya ya. Di sini kan bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, ya kan? Nah, nantinya ini akan berubah ya menjadi bentuk a ya dikali x ditambah d ya, ditambah d pangkat 2 ditambah E sama dengan 0. Nah, untuk mencari D dan E-nya ya, kakak tulis di sini untuk mencari D-nya ya, sama dengan B per 2 dikali A. Sedangkan untuk mencari E-nya ya, sama dengan C dikurangi B pangkat 2 dibagi 4 dikali A ya. Nah, setelah itu adik-adik nanti akan terbentuk perhitungan seperti ini ya. Berarti menjadi X ditambah D pangkat 2 sama dengan min E per A ya. Seperti ini adik-adik, bisa dipahami ya. Nah, nanti selanjutnya menjadi X ditambah D sama dengan akar dari, di sini akar itu plus minus ya, plus minus akar dari min E per A ya, seperti ini adik-adik, bisa dipahami ya. Oke, kita coba masukkan angka-angkanya ya, kita coba masukkan angka-angkanya pelan-pelan saja adik-adik ya. Di sini kan soalnya itu x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0 ya kan. Berarti nanti kita harus mencari D sama E-nya dulu ya. Kita cari D-nya. D-nya itu adalah B per 2A. B-nya berapa? 6 per 2A. A-nya berapa? 1 ya. Sama dengan 6 per 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 3 ya kan. Nah, berikutnya kita cari E-nya. E-nya itu sama dengan C. C-nya itu berapa? C-nya itu adalah 8 dikurangi ya B pangkat 2. B pangkat 2 berarti mana? Berarti 6 pangkat 2 ya. 6 pangkat 2 adalah 36 ya. Per 4 dikali A. Berarti 4 dikali 1 berarti 4 ya. Berarti di sini E-nya sama dengan 8 dikurangi 36 dibagi 4 itu adalah 9. Berarti di sini untuk E-nya sama dengan min 1 ya. Nah, setelah itu, karena sudah didapat, D dan E-nya sudah didapat, berarti kita langsung masuk ke langkah berikutnya, yaitu yang X ditambah D kuadrat dikurangi E, dikurangi min E per A, ya. Berarti di sini X, ya, ditambah D. D-nya berapa tadi? 3, ya, lalu pangkat 2, ya, sama dengan min E. Berarti min E itu berapa? Min 1 per A-nya berapa? A-nya itu adalah 1 kan gitu ya. Berarti di sini sama dengan min ketemu min jadi plus, berarti 1 per 1 adalah 1 ya. Nah, kita sudah dapat ya untuk persamaannya. Nah, di sini berarti kita buka kurungnya untuk menghilangkan 2-nya ya. Berarti di sini X ditambah 3 sama dengan plus minus akar dari 1 ya. Sampai sini paham adik-adik? Baru setelah itu kita mencari X1-nya, yaitu dengan X ditambah 3 sama dengan akar 1 ya. Lalu di sini berikutnya X ditambah 3 sama dengan akar min 1. Lalu di sini kita langsung operasikan ya, berarti X ditambah 3 sama dengan
Akar 1 itu adalah 1 ya, berarti X sama dengan 1 dikurangi 3, maka X sama dengan min 2 ya. Lalu berikutnya untuk mencari X2 nya yaitu X ditambah 3 sama dengan min 1, karena akar min 1 itu ada min 1 ya. Berarti di sini X sama dengan min 1 dikurangi 3, berarti X sama dengan min 4 ya. Jadi di sini untuk jawabannya ya, kakak tulis di sini ya, untuk X1-nya sama dengan min 2 dan untuk X2-nya sama dengan min 4 ya. Seperti itu adik-adik cara mengerjakannya ya. Nah, adik-adik berikutnya kakak punya contoh soal lagi ya, yaitu 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 3 sama dengan 0 dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke. Di sini soalnya adalah 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 3 sama dengan 0 ya. Kita rubah dulu bentuknya. Untuk B dan C kita bagi dengan koefisien x kuadrat ini ya. Berarti dapat bentukan baru yaitu x kuadrat dikurangi 5 per 2x ditambah 3 per 2 sama dengan 0 ya. Lalu angka berikutnya kita pindahkan yang C ini ke ruas kanan. Berarti X kuadrat dikurangi 5 per 2X sama dengan tadinya positif jadi negatif. Negatif 3 per 2 ya. Nah lalu berikutnya kita harus mencari angka untuk penjumlah ruas kiri dan ruas kanan ya. Caranya bisa menggunakan rumus seperti ini adik-adik. Di sini setengah dikali B per A pangkat 2 ya. Berarti di sini sama dengan setengah dikali B-nya itu kita pakai yang bentukan baru, bukan yang atas ya. Berarti di sini adalah min 5 per 2 ya. Lalu dibagi A. A-nya itu yang bentukan baru juga ya, berarti 1. Berarti per 1 ya. Nah, setelah itu dipangkatkan 2 ya. Nah, berarti di sini kita tahu ya, untuk min 5 per 2 dibagi 1 ini satunya naik dikali ya, menjadi hasilnya min 5 per 2 tetap ya. Berarti di sini kita tulis sama dengan setengah dikali min 5 per 2 ya, lalu pangkat 2, berarti sama dengan 1 dikali min 5 adalah min 5, 2 dikali 2 adalah 4, lalu setelah itu kita pangkatkan 2 menjadi min 5 pangkat 2 adalah 25, lalu 4 pangkat 2 adalah 16. Nah, angka ini yang nantinya akan menjadi penjumlah ruas kiri dan ruas kanan. Berarti ditambah 25 per 16 ya. Ini juga sama ditambah 25 per 16 ya. Nah, setelah itu adik-adik ya, kita hitung dulu ya di sini. Kita cari akar dari x kuadrat min 5 per 2x ditambah 2x per 16. Nah, adik-adik jangan bingung ya. Adik-adik cukup menulis seperti ini aja. X ya kuadrat gitu ya. Nah di sini karena tandanya minus ya, tandanya minus untuk B yang ini ya, berarti tanda di sini juga minus ya. Setelah itu kita lihat yang C-nya. Yang C-nya itu 25 per 16 kan. Kita akarkan adik-adik, kita akarkan menjadi 25 ya. Akar 25 berapa? 5 per akar 16 berapa? 4 ya. Sampai sini paham ya? Sama dengan di sini min 3 per 2 ditambah 25 per 16 ya. Ini cara menghitungnya bisa menggunakan rumus penjumlahan pecahan biasa ya adik-adik. Nah, maka di sini didapat lagi menjadi X dikurangi 5 per 4 pangkat 2 sama dengan, nah kalau kita lihat di sini ya, berarti ini kan KPK-nya 16 ya kan. 16 dibagi 2 berapa? Adalah 8 dikali 3 adalah min 24. Min 24 ditambah 25 per 16. Berarti di sini sama dengan X min 5 per 4 pangkat 2 sama dengan min 24 ditambah 25 adalah 1 per 16 ya. Nah, lalu berikutnya adik-adik kita akan menghilangkan pangkat 2-nya ya. Dengan cara seperti ini, X dikurangi 5 per 4, ini kan pangkat 2-nya hilang ya. Maka kita akarkan yang sebelah kanannya ya, berarti plus minus akar dari 1 per 16 ya, berarti X min 5 per 4 sama dengan plus minus dari 1 per 4. Sampai sini paham ya adik-adik ya?
Oke, nah berikutnya kita akan mencari X1 dan X2-nya ya. Kita lihat untuk X1-nya ya. Berarti kan di sini X min 5/4 ya. Kita pakai yang positif dulu, 1/4. Nah, berarti di sini X sama dengan 1/4. Di sini kan min 5, loncat jadi min. Nah, min 5 loncat menjadi plus 5 maksudnya ya. Berarti ditambah 5/4 ya, berarti sama dengan berapa? X sama dengan 1 ditambah 5 adalah 6/4 ya. Kalau disederhanakan lagi menjadi 3/2. Lalu untuk X2 nya ya, kita pakai yang negatifnya. Berarti X min 5/4 sama dengan min 1/4. Berarti X sama dengan min 1/4. Nah, di sini kan negatif 5/4 ya, berarti menjadi positif 5/4. Berarti X2-nya sama dengan min 1 ditambah 5 adalah positif ya, positif 4/4 sama dengan X-nya adalah 1 ya. Jadi di sini jawabannya ya. Untuk X1-nya ya yaitu adalah 3/2 ya, dan yang untuk X2-nya adalah 1. Seperti itu adik-adik cara mengerjakannya ya. Memang agak sedikit panjang ya, tapi kalau adik-adik paham untuk rumus yang ini ya dan cara menggonta-ganti bentuknya, insya Allah adik-adik bisa kok mengerjakannya ya. Baik, mungkin itu saya dulu untuk penjelasan tentang persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share serta bunyikan loncengnya. Dan kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.